Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktu dan ilmunya. Ya, Izin sama-sama. menyampaikan kesimpulan kembali bahwasanya kita sebagai mahasiswa pendidikan fisika haruslah mengimani Rasulullah karena Rasulullah adalah basyarul kal bashar. Beliau adalah manusia akan tetapi beliau tidak seperti manusia biasa. Rasulullah juga merupakan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Beliau mengajarkan segala hal-hal baik dalam hidup seperti toleransi dan pantang menyerah. Selain itu Rasulullah juga berdakwah dengan sabar dan ikhlas. Maka dari itu kita semua, teman-teman semua, khususnya teman-teman mahasiswa pendidikan fisika, marilah kita meneladani sifat-sifat Rasulullah. Selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, langsung saja untuk menyampaikan pertanyaannya dengan mengangkat tangan terlebih dahulu atau dengan chat di room Zoom. Silakan teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurota ini. Izin bertanya, seberapa pentingkah seseorang memiliki etika dan akhlak yang baik berdasarkan akhlak Nabi Muhammad? Baik, itu Pak. Pertanyaannya untuk kedua narasumber. Oke, baik. Langsung dijawab Pak gimana? Boleh Pak, boleh langsung dijawab saja nggak Papa? Oke. Pertanyaannya seberapa penting ya? Bahwasannya kita harus memiliki akhlak seperti Rasul Muhammad SAW. Kalau ditanya seberapa penting, sungguh penting ya. Kenapa saya bilang penting? Tadi dasarnya adalah innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Di riwayah yang lain innamal bu'istu liutammima muallimin akhlak. Bahwasanya Rasulullah itu diutus ke muka bumi ini adalah menyempurnakan akhlak seorang manusia. Terbukti ya, sampai dengan sekarang ini akhlak itu adalah urgensi yang perlu kita perbaiki. Bukan hanya di tingkatan mahasiswa, bahkan di tingkat SD, SMP, SMA itu sangat penting akhlak. Bahkan ada sebuah pernyataan al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Kita harus belajar akhlak dulu, beradab dulu sebelum berilmu. Karena kalau sudah berilmu, jatuhnya akan sombong. Insya Allah kalau kita sombong, itu amal jadi mardud. Mardud itu rusak ya. Mardudatun la tukmalu. Ketika kita nggak belajar ilmu, itu nggak sempurna yang namanya apa yang kita praktikkan. Ya sebagai contoh banyak ya, mohon maaf. Sekarang banyak yang lulusan doktor, profesor, dan lain sebagainya di pemerintah. Saya nggak menyebutkan nama dan lain sebagainya ya. Lulusan doktor, S3, profesor, dan lain sebagainya. Apakah menjamin kita tidak korupsi? Apakah menjamin kita tidak nepotisme? Apakah menjamin kita tidak ada praktik suap penyuap? Wallahu alam bisawab ya. Artinya apa? Akhlak itu sangat dikedepankan. Makanya Imam Al-Ghazali fokus dalam pendidikannya, tarbiyahnya adalah akhlak seorang manusia. Karena kalau akhlak kita baik, kita merasakanlah ya. Kalau akhlak kita buruk, kita pun merasakan. Kalian merasakan teman kalian pasti yang akhlaknya buruk, pasti kalian tidak pernah yang namanya temanin teman itu sendiri ya. Kalau akhlak teman kita baik, bawaannya kalau bahasa Betawinya resep banget, main sama dia nih gitu. Nah, makanya akhlak itu sangat penting. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Insya Allah kalau kita beradab, berakhlak dimanapun kita berada, kita mendapatkan yang namanya kebaikan itu kembali. Dan Allah berfirman juga dalam Al-Quran tuh ya,
Kalau kita berbuat kebaikan, baiklah akan kita dapat. Kalau kita berbuat kejahatan atau keburukan, buruklah yang kita dapat. Saya belum dapat nih keburukannya, sudah berbuat buruk. Nanti tunggu aja. Jadi jangan pernah menentang Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhlak sangat penting dalam kehidupan kita. Makanya kan ada sifat wajib bagi Rasul tadi yang dikatakan oleh kaprodi kalian ya, di apa prodi fisika ini ada tablik, amanah, kemudian fatona dan siddiq. Siddiq itu jujur, jujur sangat dipegang oleh para nabi. Khususnya Nabi Muhammad SAW tadi ya, sudah berdagang sejak umur 9 atau 12 tahun, bahkan mendapatkan gelar Al-Amin, amanah. Sekarang mana pemimpin yang amanah? Bukan artinya saya menyalahkan ya, bukan artinya saya itu menjustifikasi, tidak. Terjadi sampai dengan saat ini banyak pemimpin-pemimpin yang tidak amanah. 1000 janji sebelum jadi, bahkan 1 janji dilupakan pada saat jadi. Ya, banyak yang seperti itu. Tablik menyampaikan, pelajari, menyampaikan sama saja mengimplementasikan. Banyak orang belajar doang, tapi nggak pernah praktik. Tadi qara'tumul Qur'ana walam ta'malu bih. Dia hanya belajar saja, tidak pernah diamalkan pelajarannya, sama saja nol besar. Tidak pernah yang namanya mengingatkan teman, tidak pernah yang namanya menasihati teman. Dan terakhir adalah fatonah, dia cerdas, pintar. Makanya tidak ada orang bodoh, adanya orang yang malas belajar, kurang belajar, akhirnya jadi bodoh. Pintar itu adalah orang yang rajin, orang yang tidak pernah menyerah, diajarkan Rasul untuk belajar, ta'allam. Dia balik lagi ke hadis itu. Man arodat dunia fa'alaihi bil ilmi. Kalau kalian mau mendapatkan dunia, kejar ilmu. Kalau mau mendapatkan akhirat, kejar ilmu. Dan terakhir, bahwasanya kalau mendapatkan keduanya, kejarlah ilmu. Makanya kan doa sering dipanjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kata Syekh Ali Jabat, buru-buru mau ada kerjaan. Jangan pernah tuh tinggalin doa sapu jagat itu ya. Bahwasannya itulah kita meminta kebaikan di dunia maupun di akhirat. Insya Allah kalau kita baik di dunia, baik di akhirat akan menjadikan yang namanya hambanya Allah yang mukminin dan muttaqin. Itu kan tujuan hidup. Mukminin dan muttaqin. Mukminin adalah orang yang beriman, muttaqin adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang terbaik libasut taqwa. Pakaian ini enggak ada harganya di akhirat nanti ya. Pakaian yang mereknya Gucci, Uniqlo, H&M dan lain sebagainya ya. Itu enggak ada harganya. Yang ada harganya adalah libasut taqwa. Pakaian takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, mohon maaf, saya izin menggantikan Saudari Hauriatul dikarenakan ada sedikit kendala. Selanjutnya dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan Rais. Ini gimana? Saya perlu jawab lagi apa enggak? Tadi kayaknya apa enggak? Kan pertanyaannya dari saya WA Zulfa, kata saya suruh jawab. Dijawab lagi apa sudah cukup gitu. Yang pertanyaan yang tadi yang tentang pentingnya Baik, ada gimana kalau udah cukup karena Pak Angga tuh udah Masya Allah tabarakallah itu udah luas ya, sangat luas itu. Izin menjawab Bapak. Mungkin kalau ingin menambahkan dipersilakan juga Bapak. Enggak, kalau ada yang lain nggak apa-apa. Nggak ada yang lain emangnya. Oh, adakah dari teman-teman yang ingin bertanya lagi? Silakan Raisen atau langsung disampaikan pertanyaannya. Izin bertanya. Nah, ya pertanyaannya bagus. Untuk Pak Ismail kan tadi dijelaskan ya sedikit tentang salah satu akhlak Nabi yaitu rasa malu. Lalu apakah rasa malu tersebut itu menggambarkan kualitas dari kualitas keimanan dari seorang muslim? Terus selanjutnya untuk Pak Angga, tadi kan juga dijelaskan sedikit terkait dengan teladan Nabi yaitu
sabar ya. Terus tapi dalam kehidupan sehari-hari ini tentunya kita tidak luput dari menghadapi suatu cobaan. Lalu bagaimanakah cara kita untuk tetap sabar dalam menghadapi cobaan tersebut dan apakah rasa sabar ada batasnya? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya minta maaf off cam karena ada sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ini menyambung ya pertanyaan yang tadi dengan pertanyaan yang sebelumnya, bahwa rasa malu itu dari Anas radhiyallahu anhu tadi disampaikan bahwa yang membedakan kita ya dengan agama-agama lain adalah rasa malu. Tuh. Maka dengan di sini sangat penting bagi kita yang punya rasa malu. Kenapa ini yang saya angkat? Karena akhlak kita, ya apalagi kan ini ada dosen kita, tanya ada dosen-dosen kita, rasanya tuh sedih ngelihat mahasiswa-mahasiswa sekarang. Sedih, jujur, karena rasa malu mereka itu entah hilang, entah pudar, apa memang tidak ada. Ini kita bicara fakta dan realita, maka bicara penting tadi, maka penting karena kenapa? Takhalluk, akhlak apa yang ada di dalam diri seorang, itulah gambaran orang itu. Jadi ketika kita ingin menilai orang, jangan secara subjektif dan secara objektif. Bagaimana tingkah laku dia. Jadi kebicara penting, bicara akhlak, bicara apa? Bicara hati. Semua memiliki keterkaitan dengan satu lainnya. Kita berpakaian, malu kalau tidak ada di dalam kalbu kita, nggak punya rasa malu. Dan begitu. Jadi maklulah dijadikan bahwa sama-sama ini bahkan jadikanlah slogan. Jagalah dirimu dan auratmu dari segala pergaulan kan. Nah, maka pentingnya seperti itu, malu jangan sampai nilai-nilai ini hilang. Sedikit saya mengangkat, Nabi aja ketika memperbaiki Ka'bah, terlihat saja betisnya nggak sengaja karena ketiup angin, malu. Itu Nabi. Ya hanya segitu. Ibaratnya hanya sebatas kita, ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, Nauzubillah, penampilan, main buka-bukaan, gak punya rasa malu. Sama dosen apalagi. Maka tanamkan itu. Nah, jadi pentingnya kita rasa malu dan pentingnya tadi adab, maka cara itu bagaimana kita mengolah pembelajaran akhlak kita. Pelajaran tasawuf kita. Makanya saya selalu mengedepankan kepada bukan kita belajar tasawuf, tapi dengan kita belajar tasawuf, belajar akhlak Nabi, kita bisa mengenal Nabi, bisa mengamalkan Nabi. Apa yang Nabi ajarkan, sehingga nilai-nilainya itu bisa kita amalkan. Kita nggak bakalan bisa. Nggak akan bisa kita mempelajari akhlak Nabi hanya dalam pertemuan segini. Nggak bisa. Masa bilang tadi, rutinitaskan kajian-kajian ini biar kita tahu apa definisi malu. Nanti ada kajian-kajiannya. Bagaimana pentingnya ada, nanti ada pembahasan-pembahasannya. Mungkin itu aja. Karena saya kira udah cukup panjang jawaban dari Pak Angga, maka marilah kita bismillah. Ini bukan langkah awal, langkah peningkatan kualitas kita untuk bagaimana fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti Nabi, ikuti ajaran Nabi, seperti yang tadi Pak Angga bilang, maka Allah akan cinta sama kita. Ya enggak? Kalau kita pengen dicintai sama Allah, ikuti ajaran Nabi. Salah satunya rasa malu, salah satunya pentingnya akhlak. Dari berbagai banyak tadi uswah tadi yang sudah saya sampaikan. Bilang uswah kan jamak, banyak sekali itu seperti tadi disampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami karena sudah cukup siang. Untuk kebetulan ada Pak dosen kita, mungkin nanti Pak dosen kita bisa melengkapi, bisa menyempurnakan, karena biar gimana pun kita butuh sekali nasihat-nasihat dari guru-guru kita, karena saya pun sebagai mahasiswa, saya belum sebagai ustadz, belum sebagai guru, maka mari saya mengajak buat para mahasiswa, mahasiswi, terutama pendidikan agama Islam, terus mengedepankan kajian-kajian seperti ini. Karena apa? Ini sangat luar biasa manfaatnya, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu, bisa memahami ilmu, dan bisa menghiasi diri kita dengan ilmu. Baik, itu aja. Maafin kalau agak sedikit menyimpang.
karena lagi agak kurang konsentrasi. Baik, silakan mungkin. Baik, mohon izin menjawab ya. Zulfa tadi, pertanyaan Zulfa. Mohon izin Bapak Nur, mohon izin menjawab Pak. Nah, nanti mungkin kita butuh pencerahan juga ya dari Bapak Dr. Andes Nur Untoro ini. Lebih senior dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Zulfa tadi bertanya ya, terkait dengan kesabaran. Dasarnya ada di Al-Baqarah ayat 155. Memang manusia itu susah untuk bersabar ya. Walana buluwannakum bisyai'im minal khaufi. Kata Allah itu semua manusia nanti diberikan ujian yang namanya khauf, dengan ketakutan. Takut dengan apa? Sudah terjadi kemarin ya, COVID, pandemi. Ketakutan dengan yang namanya kekurangan A, kekurangan B, dan lain sebagainya. Minal khaufi wal ju'i, dengan kelaparan. Kemudian wal anfusi, minal amwali wal anfusi was samarat, tentang harta, tentang jiwa, dan tentang buah-buahan, artinya nikmat ya. Itu semua manusia akan diuji. Bahkan sekelas Rasul pun diuji. Jangan sangka dakwahnya Rasul itu mulus-mulus saja. Bahkan Rasul dicaci, dimaki, diludahin oleh orang kafir. Kemudian pelopaknya itu berdarah, giginya itu patah. Apa Rasul itu membalas dengan hal yang serupa? Tidak. Tapi Rasul itu mengikuti Al-Quran. Ada dalam ayat Al-Quran. Di ayat selanjutnya dikatakan, wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Sabar itu gimana sih? Pertanyaannya. Dijelasin lagi tuh. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kalian dapat musibah, masalah, intinya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. COVID yang datangin Allah, bukan dari Cina, bukan dari yang lainnya. Tapi yang bisa mengembalikan hanya Allah. Makanya berdoa sama Allah. Makanya Allah ngasih clue-nya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalimat tarji yang bahwasannya kita kembali kepada Allah, itu kunci dari sabar seperti itu. Memang kalau dikatakan tidak ikhlas, tidak ikhlas. Dikatakan tidak sabar, tidak sabar. Akan tetapi apa? Semua datang dari Allah. Kita lahir ke muka bumi diingatkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diingatkan Allah. Ketika turun ke muka bumi bertemu Allah di dalam kuburnya, diazankan. Kembali mengingat Allah. Lantas apa yang mau disombongkan seorang manusia? Artinya apa? Solusi masalah dalam kehidupan kuncinya adalah sabar dan ikhlas. Itulah dakwah yang diajarkan sama Rasul, nggak menyimpang dari berbagai pun, gampang. Teorinya gampang, bahkan rujukannya banyak dan lain sebagainya, akan tetapi bahwasanya implementasinya itu yang susah. Bahkan saya sendiri pun belum tentu sempurna. Artinya apa? Kita saling yang namanya mengingatkan satu sama lain. Sabar dan ikhlas. Jadikanlah penolong dalam kehidupanmu. Itu yang dapat saya sampaikan, Zulfa. Mohon izin Pak Dr. Terima kasih Pak Ismail dan Pak Angga atas jawabannya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi, silahkan untuk memberikan pertanyaan terbaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nuraini dari Wisnan Kalijaga. Ingin bertanya, kan zaman sekarang itu anak-anak muda banyak sekali yang tidak mempunyai akhlak atau adab, baik kepada guru, orang tua, bahkan sama teman pun tidak ada akhlaknya. Jadi langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyadarkan anak-anak muda supaya bisa berakhlak seperti ajaran Nabi Muhammad itu harus bagaimana?
Pertanyaan ini ditujukan kepada Pak Angga. Terima kasih. Ya, silakan. Baik, insya Allah akan saya jawab ya. Tadi ya, bahwasannya urgensi akhlak itu sangat penting. Bukan hanya SD, SMP, mahasiswa pun mohon maaf ya. Bukan kurang. Artinya akhlak itu sangat dipudarkan. Pelajaran agama dikesampingkan. Makanya salah satu tanda ciri hari kiamat itu ilmu agama tidak penting lagi. Nah mungkin inilah yang terjadi, yang dikhawatirkan oleh Rasul. Bahwasanya akhlak dipudarkan, yang dikedepankan adalah keduniaan. Lalu pertanyaannya langkah-langkah apa saja yang kita lakukan untuk mengembalikan bahwasannya akhlak itu diajarkan lagi dari sejak dini. Kuncinya satu, bahwasannya kita harus sadar diri bahwasannya kita ini adalah orang yang Islam, beragama Islam yang memiliki syariat-syariat atau koridor-koridor yang dibatasi. Makanya di dalam kitab Safinatun Najah, itu kan bab pertama, fasal awal itu kita pelajarinya apa? Arkanul iman dan arkanul Islam. Jadi rukun iman dan rukun Islam itu dasar orang beragama Islam. Harga mati. Lantas apa yang membuat orang itu menyeberang? Coba tanyakan rukun iman dan rukun Islamnya. Apakah dia hanya setengah-setengah menjalankannya? Atau mereka itu hanya Islam ber-KTP saja? Itulah yang membuat kita menjadi introspeksi diri kembali. Rukun iman dan rukun Islam, langkah-langkahnya itu. Iman itu bahwasannya dari hati, takwa itu kita jalankan syariat Islam yang ada di dalam Islam. Dari syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, naik haji bila mampu. Rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Kita tanyakan kepercayaan dalam diri kita. Kita tanamkan kembali syariat di dalam kita menjalankan agama Islam. Nah itulah yang membuat kita menjadi sadar bahwasanya akhlak itu sangat penting. Nanti dari rukun iman, rukun Islam itu baru kita turunkan. Turunkannya kemana? Ke akhlak seorang manusia, akhlak sesama manusia, akhlak kepada guru, akhlak kepada orang tua. Karena nggak ada yang menjamin juga sekarang ya, sekolah Islam dan lain sebagainya, anak itu menjadi artinya beragama dan lain sebagainya. Namun kita sebagai kedepannya PR kita bersama ini, untuk menjadi seorang pendidik, dan sekarang kita lagi berpendidikan. Marilah kita benahi, marilah kita perbaiki hal-hal yang merupakan tidak wajar menjadi wajar. Ya, sebagai contoh membuli guru. Sekarang banyak itu anak-anak sekolah SMP, SMA. Bahkan saya lagi tadi ya, membacok gurunya karena nilainya. Itu harus kita sadar. Sebenarnya ini adalah PR pun buat semua guru. Mungkin nanti ada pencerahan juga ya. Bagaimana kita mendidik anak itu secara yang namanya implisit. Berbagai cara sudah dilakukan, berbagai media sudah dikembangkan. Bahkan kurikulum sudah diubah. Akan tetapi masih saja masalah-masalah atau artinya masalah-masalah yang ada di pendidikan ini sama saja. Nah, oleh karena itu, tadi ya langkah-langkahnya adalah bahwasannya kita kembali kaji rukun iman wal Islam. Itu yang dapat saya jawab. Mohon izin nanti pencerahannya dan dilengkapi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin dari teman-teman masih ada pertanyaan atau bagaimana? Atau ada yang mau disampaikan? Udah, gimana? Masih ada?
karena sudah ini saya sedikit aja menambahkan tadi jawaban dari Pak Angga, bagaimana tahapan-tahapannya. Memang saya merujuk dalam sedikit aja ya, merujuk dalam satu kitab itu, cara merubah akhlak itu bagaimana rentetan bawahnya itu adalah sifat. Di kitab Ma'arif itu, kalau kita ingin akhlaknya berubah, pertama sifat kita dulu yang kita rubah. Sifat itu kan ada dua, ada madmumah, ada mahmudah. Dua sifat tuh. Jadi kalau kita ingin berubah akhlak, turunin dulu bawahnya. Akhlak kan itu akumulatif. Ya, dari segala aktivitas kita. Akumulatif tuh akhlak. Kita turunin dulu. Caranya kan tahapannya. Maka sifat ini yang harus kita pahami. Sifat mahmudah dan juga sifat madmumah. Mana nih? Kalau memang kita ada di madmumah, maka hal itu perlahan kita buang. Tuh, langkah proses kita menjadi akhlak yang baik, apabila kita ada sifat-sifat yang madmumah, kita tinggalin perlahan. Yang tadi nggak mau sholat, dikit-dikit buang. Tahapan teman-teman kita ada yang mungkin jarang sholat ke masjid, pelan-pelan. Itu kan perilaku yang buruk, kita ingatkan. Karena kalau sifat ini belum kita pahami definisinya, kita nggak akan bisa menjadi akhlak yang utuh. Tuh, jadi kita bicara akhlak, bicara sifat. Maka sifat-sifat yang mahmudah yang kita kedepankan, ini kitab-kitab yang saya baca seperti itu. Jadi cara ngerubah itu, akhlak kan gambaran umum tentang orang, kita turunin sifatnya, bagian talaknya. Nah, di situ adalah bagaimana sifat-sifat tadi mahmudah yang kita kedepankan. Simpelnya dikit, ngajak, ngingetin. Dikit-dikit aja perlahan, sholat yuk, belajar yuk, itu dikit-dikit. Nah, yang madmumah, nah baru perlahan-lahan kita buang. Maka terus itu menerus sedikit-sedikit perlahan, maka nanti dengan sendirinya akhlak akan menjadi. Nanti kalau dengan materi saya, akhlak itu adalah akhlakul Quran. Kalau saya definisinya namanya akhlak adalah akhlakul Quran atau adabul Quran, seperti yang tadi sudah didefinisikan. Nah, itu yang kita perlahan, yang tadinya kita kurang ibadah, ibadahnya dijalani. Ya kita kurang mengenal Allah, tambah pengenalan kepada Allah. Hingga kita kurang melakukan kebaikan, kita tebar-tebar kebaikan. Itu tahapan-tahapan sedikit-sedikit, maka dengan sendirinya akhlak itu akan kebentuk. Benar kata Pak, nggak bisa merubah orang. Maka rubahlah secara perlahan. Seperti halnya anak bayi belajar. Itulah sedikit aja tambahan, mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswi kita, saya mengajak buat semua kita, buat diri saya, ayo sifat-sifat yang baik kita kedepankan dan perlahan sifat-sifat yang buruk kita tinggalkan. Dengan sendirinya akhlak kita sesuai dengan akhlak yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tanamkan 3 sifat itu. Yang kurang sholat, ubudiyahnya kurang, ubudiyahnya kencengin. Ya, ubudiyah itu apa? Tadi saya jelaskan. Kalau rububiyah kita kurang, rububiyahnya kita kencengin pelan-pelan. Uluhiyahnya kurang, kita kencengin. Itulah tahapan-tahapan sedikit-sedikit. Maka insya Allah bismillah Allah akan meridai kita. Itu aja tambahan dari saya. Saya izin leave ya karena ada sesuatu. Mungkin nanti Pak Dokter bisa menambahkan. Baik, terima kasih Bapak Ismail Mubarok. Mungkin dari Bapak Angga ada yang ingin ditambahkan lagi atau mungkin dari teman-teman pendidikan fisika? Dari saya cukup ya, Yakfi. Sudah lohor. Iya, sebentar lagi. Iya, cukup kali ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada pemateri kita pada kajian bulanan pagi hari ini, kepada Bapak Ismail Mubarok dan Pak Angga. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah memberikan waktu dan ilmunya kepada kita semua. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat untuk hari ini dan ke depannya. Saya Hauratul Iliyin selaku moderator kajian bulanan pada pagi hari ini pamit undur diri. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Angga Dwi Putra SKG MPD dan Bapak Ismail Mubarok SPD MPD. Masya Allah, luar biasa sekali ilmu yang kita dapat pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua.
Acara selanjutnya adalah acara sesi dokumentasi. Kepada semua dipersilahkan untuk on cam ya. Satu, belum. Ayo semua dipersilahkan untuk on cam. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Setelah ini jangan lupa untuk presensi ya, teman-teman. Memasuki penghujung acara, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung sampai di penghujung acara ini. Saya Evi Mardiana Hapsari selaku Master of Ceremony pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila dalam saya menuntun jalannya acara pada hari ini terdapat salah kata atau perbuatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live semua ya. Iya, terima kasih Pak Angga dan Pak Ismail. Sama-sama.